Cina punya strategi kartu as yang bisa bikin Jepang babak belur dari segi ekonomi dan teknologi. Kartu as itu berkaitan dengan barang yang hampir 90% ketersediaan di planet bumi diekspor oleh Cina. Barang itu adalah logam tanah jarang, yang bahkan Amerika Serikat pun akan kebingungan jika Cina memutus pasokan. Dominasi Beijing atas material ini yang mencapai sekitar 70% impor Jepang membuat Tokyo berada di posisi rentan. Akan tetapi, Beijing punya resiko besar jika langsung memutus pasokan barang tersebut. Meski demikian, resiko itu bisa saja ditempuh dan membuat Jepang tak berdaya andai Perdana Menteri Sanai Takaichi tidak menarik kata-katanya soal Taiwan. Sebab Cina telah melancarkan serangkaian hukuman ekonomi, mulai dari penangguhan impor makanan laut hingga peringatan perjalanan atau wisata. Imbasnya, saham-saham di Jepang langsung ambruk tanpa menunggu lama. Batasan logam tanah jarang bisa jadi senjata pamungkas dengan dampak fatal, tapi juga dibayangi resiko besar. Seperti apa dinamika yang terjadi antara dua negara di Asia Timur ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Jepang sangat bergantung kepada Cina soal logam tanah jarang. Mengutip laporan Bloomberg, Jepang bergantung sekitar 70% pasokan logam tanah jarang dari negeri tirai bambu. Dominasi Beijing yang berkelanjutan dalam pemrosesan dan pasokan material ini membuat Tokyo berada dalam posisi rentan. Cina pernah menggunakan logam tanah jarang sebagai ancaman diplomatik pada tahun 2010. Sengketa teritorial kala itu memicu embargo efektif dari Beijing, yang membuat Tokyo kelimpungan mencari alternatif. Pengalaman pahit 15 tahun lalu itulah yang kini menjadi pelajaran penting bagi kedua negara. Bagi Jepang, setelah peristiwa itu, mereka mulai mengurangi ketergantungan terhadap tanah jarang Cina menjadi sekitar 60%. Meskipun baru-baru ini jumlahnya meningkat menjadi 70%. Menurut Direktur Riset Senior di Institut Ekonomi Energi Jepang, Tadanori Sasaki. Sejumlah analis menilai Beijing kemungkinan akan menahan diri untuk tidak mengulang embargo penuh karena resiko reaksi balik global. Ex-negosiator perdagangan Amerika Serikat yang kini berada di Asia Society Policy Institute, Wendy Cutler, memperingatkan resiko tersebut. Kekhawatiran Cina untuk tidak tampil sebagai pemasok yang tidak dapat diandalkan juga menjadi pertimbangan. Direktur Ekonomi di Center for Strategic International Studies, Philip Luke menyebut, Cina cenderung memilih bentuk pembatasan yang lebih aman. Tindakan hukuman dilakukan Cina sejauh ini mengikuti pola yang telah teruji sebelumnya. Hukuman Cina meliputi membatalkan konser artis Jepang secara mendadak, menangguhkan dimulainya kembali impor makanan laut, dan mengeluarkan peringatan bagi turis. Langkah ini serupa dengan yang dialami Korea Selatan hampir 1 dekade lalu. Kala itu Beijing permasalahkan pengiriman senjata terminal High Altitude Area Defense atau THAAD ke negeri Ginseng. Pembatasan Cina kala itu menyebabkan penjualan mobil Korea di Cina anjlok parah dan tidak pernah pulih sampai sekarang. Dampak perselisihan Cina dan Jepang turut dirasakan oleh raksasa otomotif Jepang seperti Toyota Motor Corp yang berencana membangun pabrik EV senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat di Shanghai. Perusahaan lain seperti merek pakaian Uniqlo atau jaringan toko swalayan juga beresiko tinggi menjadi sasaran pembalasan. Langkah-langkah Beijing saat ini disebut terukur untuk menimbulkan kerugian tanpa memicu respon internasional yang terkoordinasi. Bahkan jika pada akhirnya Beijing memutuskan untuk memblokir pasokan logam tanah jarang, langkah yang mereka ambil kemungkinan akan berupa pembatasan administratif, seperti membebani eksportir dengan dokumen, memperlambat izin, atau memandu pemasok untuk membatasi perjanjian penjualan. Para ahli menyebut jika Cina bertindak terlalu agresif, hal itu dapat memicu kewaspadaan dan kecurigaan dari negara lain yang tidak menjadi target Beijing. Ancaman tahun 2010 menjadi pemicu bagi Tokyo untuk memulai pembangunan rantai pasokan logam tanah jarang alternatif. Mengutip Japan Forward, fokus utama strategi Jepang adalah pengeboran di lepas pantai Minami Taurishima yang merupakan pulau paling timur di Jepang.
Sebuah proyek yang dipimpin oleh Kantor Kabinet Program Promosi Inovasi Strategis atau SIP ini dijadwalkan dimulai pada Januari 2026. Tahap pertama proyek ini fokus untuk mengambil lumpur kaya mineral tanah jarang dari kedalaman sekitar 6.000 meter di bawah permukaan laut menggunakan peralatan khusus yang dipasang pada kapal penelitian. Direktur SIP Soichi Ishii menjelaskan sistem pengeboran yang digunakan adalah buatan asing dan berbeda dengan yang pernah digunakan insinyur Jepang sebelumnya dan menimbulkan resiko kegagalan tinggi. Minami Torishima diyakini sangat kaya akan logam tanah jarang berat. Ini adalah jenis yang lebih langka dan bernilai strategis di antara 17 elemen logam tanah jarang. Jika fase awal berjalan sesuai rencana, proyek tersebut akan berlanjut ke fase pengeboran skala penuh pada Februari 2027 yang dirancang untuk memproses hingga 350 ton sedimen per hari. Selain eksplorasi domestik, Jepang memperkuat diversifikasi melalui kemitraan internasional. Pada Oktober 2025, PM Jepang Takaichi menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat untuk bekerja sama dalam mengamankan pasokan logam tanah jarang. Tokyo juga telah mengimpor tanah jarang dari Australia pada bulan Oktober, yang merupakan pertama kalinya Jepang memperoleh material ini dari negara selain Cina. Kartu as Cina, yaitu dominasi logam tanah jarang, tetap menjadi ancaman ekonomi paling signifikan yang menggantung di atas langit Jepang. Meskipun Beijing menahan diri untuk tidak menarik pelatuknya karena resiko reaksi balik global yang dapat mempercepat upaya pendiversifikasian pasokan, ancaman koersi lewat batasan akses pasar tetap digunakan. Menghadapi ini, Jepang menunjukkan komitmen jangka panjangnya untuk mencapai swasembada logam tanah jarang. Program ini berupa proyek Minami Torishima yang ambisius dan aliansi strategis dengan Amerika Serikat. Tokyo bertekad untuk memastikan ketahanan ekonomi dan keamanannya dari potensi pemutusan pasokan Cina di masa depan. Upaya Jepang ini bukan hanya tentang mempertahankan pasokan domestik, tapi juga mengurangi dominasi Cina dalam rantai pasokan global yang strategis. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.